selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menjalankan aplikasi sederhana, yaitu aplikasi purchase order atau PO, di mana aplikasi ini bisa kita pakai untuk membuat purchase order dengan beberapa fitur yang sudah saya buat. Di antaranya, yang pertama di sini ada dashboard. Ini kita pakai untuk mengetahui informasi dasar tentang kondisi purchase order yang kita buat sebelumnya. Dalam aplikasi ini ada dua grafik yang saya buat. Pertama, ada grafik total barang berdasarkan supplier. Jadi ini adalah grafik kita memesan barang dari beberapa supplier yang masuk ke kita atau masuk ke perusahaan kita itu sudah berapa banyak. Misalnya supplier 1 kita sudah memesan 175 barang, supplier 2 sekian, supplier 3 sekian, dan supplier 4 sekian. Terus dari pesanan dari supplier masing-masing ini, kita cek juga berapa uang yang sudah kita belanjakan untuk memesan barang dari masing-masing supplier. Terus di bagian bawah sini ada keterangan jumlah supplier yang kita punya, ada lagi jumlah PO yang kita keluarkan atau berapa kali sudah mengeluarkan dokumen purchase order. Terus sudah berapa barang yang telah kita terima atau kita pesan, dan sudah berapa total uang yang kita keluarkan untuk memesan barang tersebut. Terus di bagian samping sini adalah tempat untuk kita memasukkan data-data perusahaan kita. Nah, cara menggunakan aplikasi ini simpel saja. Di atas sini ada beberapa tombol. Yang pertama ada data supplier. Yang ini kita kalau klik akan muncul from supplier. Jadi ini berfungsi untuk mendata nama-nama supplier yang bekerja sama atau nama-nama supplier yang ada sebagai penyuplai di perusahaan kita. Selanjutnya yang kedua, di sini ada buat PO. Nah, ini adalah form inti dari aplikasi ini. Jadi, form ini digunakan untuk membuat dokumen purchase. Saya contohkan, pertama kita klik bagian new. Nah, maka otomatis akan muncul tanggal, bulan, tahun. Terus di sini ada nomor PO dan kita tinggal mengisi di bagian purchase form. Ini berarti kita membeli barang atau memesan barang itu lewat supplier mana. Kita cari di sini. Misal kita pilih di bagian supplier 1. Nah, ketika kita pilih supplier 1, otomatis di bagian alamat, nomor telepon, dan email akan terisi secara otomatis. Juga di bagian list box bawah ini akan menampilkan barang-barang yang dijual atau yang bisa kita pesan lewat supplier 1 ini. Setelah kita mengisi di bagian supplier, selanjutnya kita mengisi di bagian ship to atau dikirim kemana. Apabila alamat ini kita masukkan sama dengan alamat perusahaan yang ini tadi, maka kita cukup mengklik bagian ini. Maka data yang muncul ini sama dengan data tadi. Nah, berikutnya langkah untuk memasukkan data di dalam purchase order di sini, kita klik 2 kali. Misalnya saya mau pesan stand HP, kita klik 2 kali, maka secara otomatis akan muncul di sini. Harganya juga sudah muncul, kita masukkan jumlahnya. Misalnya 90, langsung terisi secara otomatis di bagian total harga. Kita klik add, maka akan muncul secara otomatis ke list box purchase order sebelah sini. Jadi karena ada pajak 10%, maka di sini bertambah secara otomatis. Nah, kita misalnya pakaikan diskon, kita pakaikan 0% saja, maka akan muncul seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik export dan print. Nah, nanti di sini muncul notifikasi seperti ini, kita klik yes. Di sini dia meminta print ya harusnya, tapi karena saya tidak hubungkan ke printer, maka dia di sini tersimpan dalam bentuk PDF. Saya klik cancel, kita cek di sini. Nah, ini hasil dari cetakan purchase order yang telah kita buat tadi.
Terus di bagian sini ada data PO. Nah, kita klik fungsinya untuk melihat PO itu apa saja yang kita buat. Ini kita bisa juga melakukan pencarian menggunakan nama supplier, nama barang, dan nomor PO. Ketika kita klik misalnya PO 0017, kita cari, maka ini adalah data yang kita pesan di nomor PO 0017. Oke, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Selamat siang.